Habis itu kamu mati, Fajar. Jangan ngebantu anak ini, Fajar. Awas kalau sampai dia tayang banyak yang membantunya, kamu mati, Fajar. Lihat kamu ya. Terus aku ngeliat tuh orang reaksi kan. Diam kamu ya Ustadz Kafir, kamu Ustadz Kafir gitu-gitu, mukanya ngatain dia. Terus aku teriak-teriak histeris gitu. Akhirnya pas nyampe ke Bogor diobatin, katanya aku disantet ya katanya. Disantet, badan aku kayak dibungkus pocong gitu tuh Kak. Tiba-tiba sakit Kak, sakitnya di subuh, di tiap jam 2 sampai jam 5. Sakitnya di belakang gitu. Kayak dipukul-pukulin, diinjak-injak gitu. Nangis-nangis lah, minta diantarin ke klinik. Pas di klinik, pertama bilangnya ISK sama batu ginjal. Minumin obatnya tapi nggak mempan-mempan. Tiba-tiba gunung meledak dari bawah, bul gitu. Keluarlah Kak makhluk, keluarlah Kak makhluk, makhluknya itu saya. Sekarang ini di Konoha banyak yang bilang santet, sihir itu mitos doang atau halu belaka. Padahal di satu sisi banyak juga orang-orang yang merasa naruh harapan pengen sembuh dari fenomena yang dialami, diduga santet atau sihir itu. Nah makanya RJL seperti biasa juga nih guys, kita nggak hanya bikin konten-konten doang, tapi justru kita pengen menggambarkan fenomena, pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang yang sangat bermakna bagi dirinya. Nah hari ini banyak banget yang mention gua di TikTok dan di IG agar gue mengangkat kasus ini. Jadi langsung aja kita undang narasumbernya. Halo, assalamualaikum Mbak Hanum. Waalaikumsalam Kak Fajar. Makasih udah datang ke RJL ya. Iya. Buat kalian yang belum tahu nih, kita tonton dulu videonya bareng-bareng. Coba sekarang dulu ya. Bisa. Kenapa? Kenapa? Coba saya tanya, siapa yang kirim? Keluar, siapa? Kalau kamu nggak tahu, kalau nggak mau, ya kamu keluar dari tubuh ini. Kamu keluar. Hah? Kamu keluar. Kamu keluar. Coba, siapa yang kirim? Tetangga, teman, atau siapa? Ini, oh, siapa? Ini sebenarnya lagi ngalamin apa gitu Mbak Hanum? Sadar nggak waktu lagi di video kayak gitu? Badan dikendalin tapi bisa denger gitu. Oh, dan itu lagi di ruqyah posisinya? Di ruqyah. Soalnya reaksi kan malamnya. Pas ruqyah mandiri, besoknya langsung ruqyah di klinik di Condet. Oke. Dan mengalami kejadian itu udah berapa lama? 2022 deh. 2022. Pas sebelum menikah. Pas sebelum menikah. Sebelumnya itu nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian kayak gini sama sekali. Bahkan lihat hantu pun nggak pernah. Kalau lihat hantu pernah, cuma pernah ditutup juga. Oh. Tapi yang kayak gini-gini belum pernah. Nggak pernah. Setelah menikah makin intens gitu. Makin intens. Intensnya itu di 2023 setelah nikah 7 bulan nikah deh. Tapi nggak separah itu. Itu parahnya pas 2026 bulan Februari. Oh, ini lagi parah-parahnya sekarang nih. Parah sampai detik ini juga masih sering keluar masuk. Ya kita doain ya semoga Kak Hanum ini segera pulih dan cepat sembuh lah gitu ya. Amin. Tapi di podcast ini kita bukan pengen menghakimi ya, dalam arti sebenarnya nyari-nyari siapa sih pelakunya atau segala macam gitu. Tapi coba kita lihat dulu gitu dari POV Kak Hanum, sebetulnya apa sih yang dialami sama Kak Hanum gitu, dan harapannya seperti apa tentunya ketika Kak Hanum mengalami kejadian ini bersama keluarga gitu ya. Berarti sekarang keluarga posisinya udah tahu semua ya? Udah tahu.
Yang kena juga bukan aku aja sih, mama papa juga. Serius? Tapi yang lebih dominan ke mama sama aku. Kenanya nih dalam arti? Kalau mama tadinya dia pernah panas tinggi, posisinya lagi di lemari buka baju gitu, mau ngambil baju, dia jongkok lama, akhirnya sama adik dibangunin, "Ma ngapain, diem aja." Sama papa ditanya nggak jawab, diangkat, pas diangkat kalau orang normal biasa kan bangun aja gitu, ini enggak, sama kaki-kakinya ngikut. Terus panas seminggu, tiap tidur dia mulutnya selalu begini nih, selalu kayak gitu. Terus dia minta lollipop raksasa, seblak, sama makanan yang nggak pernah dia suka deh, dia gitu. Kalau nggak salah dirimu, mohon maaf, pernah juga ya yang mulutnya kayak gitu ya? Iya. Terus kan di TikTokmu tuh pernah juga ada satu post gitu ya, yang gambarin sosok. Itu maksudnya apa tuh di video itu? Itu jinnya yang di dalam badan. Kalau misalkan kalau live atau interaksi sama orang, itu dia yang masuk. Yang lebih dominannya ini yang Abdullah bin Rohman kan waktu itu. Itu digambarin sama salah satu ustadz. Oh, ada ustadz yang gambarin. Namanya Ustadz Manan sama Ustadz Hanan. Katanya dia disuruh dikirim. Iya, disuruh dikirim. Oke, baik, ditahan dulu ceritanya ke Hanum ya. Iya. Seperti apa kisah pada kali ini? Jujur dari tadi ini gue udah berdiri semua. Wih, tapi kaget gue. Tapi sekali lagi kita jangan takut dengan hal-hal seperti ini ya. Kamu juga sih. Aku bilangin jangan. Nanti kalau anak ini terkenal banyak yang bantu. Awas kalian semua, ya awas. Kan gue ngundangnya Hanum, kenapa lo yang muncul? Biarin aja. Oh gitu. Kamu jelek mukanya. Kalau dia cantik banget. Gitu tuh Kak. Oke, langsung aja kita mulai episode pada kali ini. Om Mamat season 6. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Mungkin sebelum mulai bercerita gitu Kak Hanum, pasti banyak para lang dari RJL Satet juga yang nanya gitu loh. Selain udah di ruqyah, kayak udah pergi ke dokter belum? Atau ke psikolog gitu udah belum? Udah ke psikolog. Semuanya udah? Udah. Oke, nanti kita bahas ya di video kali ini. Oke, boleh diceritain nggak awal mulanya kayak gimana Kak Hanum? Awal ceritanya di tahun 2022 bulan September. Waktu itu kan aku lagi lembur tuh Kak. Aku kerja di salah satu mall di Jakarta gitu. Aku kerjanya kan retail kan, sales gitu. Lagi lembur nungguin customer, nggak datang-datang. Terus lagi ngelamun lah karena sepi. Ngelamun-ngelamun begini tiba-tiba ada yang datang sosok laki-laki umurnya kisaran 30-40 tahun. Dia datang sambil menelpon kan, nyari-nyari baju gitu. Ukurannya double XL atau XL gitu. Terus pas aku kasih, dia ngeliatin dari atas sampai bawah sambil senyum-senyum tuh, ngeliatin. Terus nyobanya juga lumayan lama dan ngacak-ngacak toko. Akhirnya alhamdulillah nggak taunya dia beli banyak. Dia beli banyak, aku seneng tuh kan, ada penjualan masuk. Nah ada penjualan masuk, dia udah bayar payment sampai closing. Di sore hari dia datang lagi, belanja lagi. Belanja nggak borong, jumlahnya banyak lagi tuh Kak. Aku seneng lagi tuh. Terus nggak lama di situ dia kayak ada ngasih tip juga lumayan gede, cash 500.000. Aku bilang uangnya buat apa nih Kak, gitu-gitu deh pokoknya. Terus singkat cerita, 2 hari itu juga dia nggak datang lagi sambil nelfon tuh kayak biasa, nanyain sendal. Awalnya aku nggak kalau itu dia. Kata dia gini, Hanum gitu kan, kakak gituin kan ya, jual sendal gak? Padahal di sepatu itu di toko sebelah. Dia bilang di sini nggak ada sendal atau sepatu kok, paling toko sebelah gitu. Terus dari situ dia ada minta nomor telepon kan, buat apa Kak? Karena dia trader, belanjanya banyak. Katanya nanti kalau ada yang baru gampang. Nah aku nggak pikir panjang tuh Kak kalau itu. Kalau dia minta nomornya buat yang macem-macem kan. Udah dikasih, terus malamnya dia chat katanya, chatnya apa ya lagi, lupa lagi. Kamu membicarakan Tuhan saya ya, kurang ajar kamu ya dari tadi. Bajingan. Lupa Kak, nggak fokus. Oke, nggak apa-apa. Ya.
Saya sudah bilang jangan membicarakan tuan saya. Kalian mengerti tidak? Kurang ajar, tuan saya dibicarakan terus. Bajingan. Penting lu. Mm-mm. Gue dikatain jelek tadi. Iya. Sialan. Oke. Semuanya. Kita lanjut ya. Bismillah ya. Nanya ada yang baru gak? Padahal siangnya kan habis yang nanyain sepatu kan. Ada yang baru gak? Nggak ada kak, belum datang barang lagi kan tadi kakaknya udah belanja gitu. Udah tuh nggak dibales-bales kan. Tahu-tahu besokannya ada food datang. Hanum nggak gitu kan. Iya kenapa mas? Ini ada makanan. Lah saya nggak pesan makanan. Dari kamu ya sialan. Dari gitu kan. Terus makanan apa? Hokben 3 tuh. Nah terus kebetulan aku belum makan siang kan. Aku makan 1, yang 2-nya aku bagiin ke anak di depan. Udah lagi makan-makan, malamnya aku mimpi tuh kak. Nyium kening. Nah tuh aku ngerasanya nyaman banget. Nyaman banget tuh, terus suka mikir-mikirin dia gitu. Terus abis itu dia nanya masuk apa? Masuk siang kayak gitu. Terus mau diantar pulang nggak? Kekeh minta dia maunya naik mobil. Aku bilang nggak mau, kalau mau nganterin pulang naik motor. Aku nggak enak nolak gara-gara yang dia ngasih makanan itu tuh kak. Tapi di makanan itu biasa aja kayak makanan biasa gitu ya. Tapi aku nggak tahu kalau tuh ada aji-ajiannya gitu, nggak tahu. Terus abis itu sialan. Habis itu kamu mati, Fajar. Jangan ngebantu anak ini, Fajar. Awas kalau sampai dia tayang banyak yang membantunya, kamu mati, Fajar. Lihat kamu ya. Nggak penting nih orang. iya gila. Ya kita boleh aja ya, maksudnya kan sama orang ada kita suka orang yang nggak suka kan boleh-boleh aja hak kita gitu. Berarti intinya kamu sebenarnya ya biasa aja gitu ke orang Biasa itu ya, aja, kayak udah pembeli dan penjual aja gitu ya. Udah gitu aku orangnya nggak enakan banget gitu kak sama orang. Terus dia kekeh maksa, aku bilang mau naik motor kalau mau emang niatnya nganterin pulang. Pas dilihat pulang bawa mobil tuh dia kak, bawa mobil hitam besar. Terus dia sambil teleponan gitu kan. Pas aku naik disuruh duduk di depan kan. Pas duduk di depan aku mojok begini ngeliatin jalanan. Terus aku bilang buka aja jendelanya. Sama dia dibuka tuh yang gede ke bawah dua-duanya. Terus dia bilang kenapa takut gitu. Nggak kenapa-napa kan, aman kan gitu. Di chat malamnya juga bilang kayak gitu yang sama. Oke, lalu? Lalu kenapa Fajar? Banyak sekali pertanyaannya kamu ya, sialan. Terus kamu ya, kamu sialan Fajar. Fajar gua apa Fajar sad boy? Fajar lu sialan, Fajar jelek. Maaf Pak. Iya nggak apa-apa. Dia suka dijemput di situ. Aku akhirnya ini orang kayak ada maksud nih. Aku tanyalah, kak ini maksudnya ke arah mana ya gitu. Kalau untuk arah, soalnya kan dia manggilnya tadinya ane ente kan. Lama-lama kok manggilnya ada sayang-sayangnya gitu. Kak maaf ini arahnya kemana ya? Saya cuma mau berteman aja, nggak mau lebih gitu kan. Enggak tenang aja ini cuma berteman katanya. Terus aku juga bilang kalau aku punya calon suami, dia tuh si Fikri. Tahun depan menikah di bulan Maret, aku bilang itu kan kejadian di September. Dia tahu aku mau menikah, nggak taunya singkat cerita ngajak aku makan tuh kak di daerah Cibubur, nggak tahu apa sih namanya. Makan tahu-tahu ngegandeng tangan, udah kak aku ngalir aja gitu. Padahal nggak mau sebenarnya di situ ya. Nggak mau banget. Oke. Terus ada kayak ngasih handphone, pokoknya ngasih benda, ngasih makanan. Sama subuh terakhir ngasih kayak bacaan gitu. Aku kebacanya subuh. Tapi pinter kak dia nyelipinnya, kayak pakai nama panjang kayak aku sayang kamu, aku cinta kamu, Lia Kurnia Hanifah Hanum binti Hendra Budiman, terus baginda Nabi besar Rasulullah, baginda Nabi Muhammad, kejawen bawahnya. Kebaca di subuh. Pas kebaca mau bales kayak nggak ada energi gitu, ketiduran. Itu di chat ya? Di chat itu. Terus nggak lama aku mutusin dia. Mutusin suami, nggak mau ketemu sama dia, berantem gede. Terus mama papa bingung kan kenapa. Terus aku malah bawa pulang ke rumah, bawa orang ini bawa pulang ke rumah.
Di situ pas pertama kali mama papa ngeliat, pas dia pulang, mama ke kamar, mama papa bilang, enggak, gue nggak setuju sama dia. Udah, lu lanjutin sama si Fikri. Kasihan si Kiki katanya gitu kan. Udah tuh, aku nangis tuh Kak di situ, bingung, kayak nggak bisa nolak dua-duanya gitu. Terus abis itu membicarakan Tuhan saya terus, bajingan kalian semua ya. Awas kamu nanti malam. Nggak tahu kenapa pas besok paginya mama papa ke kamar lagi ngomong, putusin Kiki, kamu sama dia aja gitu. Tiba-tiba. Nah tambah nangis lagi dong. Bingung kan. Sama Kiki ini udah lama? Udah 4 tahun Kak kita pacaran. Emang udah pengen rencana mau nikah? Udah pertemuan keluarga malah. Tahun depannya nikah. Iya. Di bulan Maret itu. Habis itu aku bunuh kamu beneran deh aku bunuh kamu. Iya. Nggak takut gue. Iya ya. Berisik kamu ya, sialan kamu semua. Monyet. Terus kita nggak pernah ketemu gitu, nggak pernah ketemu sebulan ya Bi ya. Itu kan September, Oktober. Nah di Novembernya nikah gonggongnya. Tahu-tahu mama papa nyuruh aku nikah nih sama dia. Tapi nikahnya tuh nikah siri. Oke. Katanya suruh biar nggak ketemu sama si Fikri. Biar nggak ketemu sama dia. Terus tiba-tiba aku dijemput sama dia. Sebelum dia nyampe, Fikri duluan yang datang ke toko. Fikri ngambil handphone aku, ngelihat ada chatan dia kan. Terus dia kayak kecewa gitu, marah. Terus tapi yang datang itu yang cowok ini ngomong sama dia kayak ngebalik-balikin cerita. Katanya aku yang ngajak nih orang menikah. Tapi si Fikri bilang orang gue mau nikah gitu. Pokoknya dibalik-balik ceritanya sama cowok ini. Nah terus perjanjiannya di situ kan aku mau kelarin gitu Kak. Disuruh pilih salah satu kan. Pilih salah satu, disuruh bawa ke rumah dua-duanya. Tapi aku malah dibawa kabur sama yang cowok ini. Dia bilang ke si Fikri, mau nganterin aku beli baju apa beli apa, tapi bilangnya ke bandara jemput orang. Nggak taunya aku dibawa ke mall di Jakarta. Fikri pulang haji dia gitu. Terus tiba-tiba habis dari situ aku dibawa ke Bandar Jakarta di Ancol, dipasang cincin. Nah pas dipasang cincin aku nggak bisa nolak tuh Kak. Udah dipakein kan. Terus aku bilang ini maksudnya apa gitu kan. Udah diikat kata dia gitu. Lah kan perjanjiannya ikatnya ada orang tua, aku bilang gitu. Dari situ nggak mau dipulangin ke rumah Kak, mau dibawa ke Bandung. Aku kekeh minta pulang. Aku minta pulang sampai rumah, aku bilang, Mama ini maksudnya apaan? Sambil nangis. Kenapa? Kata dia gitu. Ini maksudnya apaan kok diikat-ikat begini sih? Terus kata Mama, ya kamu sama Fikri juga diikat-ikat juga katanya gitu. Enggak suka. Kalau sama dia selalu ngikut kemana-mana. Selalu ngintil gitu. Walaupun aku mainnya ke kosan temen aku, dia masa mau ikut masuk kan aku risih. Terus aku bilang ke Mama jangan sama kayak ibu dong, maksudnya kayak nenek. Jangan sama kayak ibu dong, Mama diem aja gitu. Aku nangis, keluar, mau kabur. Karena di rumah nggak kuat lah, soalnya nikahnya besok Kak, tiba-tiba. Tiba-tiba banget? Tiba-tiba itu orang udah dipasang cincin kan. Kaget aku. Soalnya kan kadang ada budaya-budaya yang berbeda begitu ya, maksudnya. Iya. Ada yang harus jauh-jauh hari dikasih tahu, oh ini langsung besoknya. Iya, siri nikahnya. Oke, nikah siri. Nikah siri. Tuh aku kabur Kak dari rumah, aku ke rumah teman aku kan. Kabur. Udah tuh, aku cuma sama dia ikhtiarnya gini, Bi, kita sama-sama ini yuk, sama-sama sholat istihoro, hajat, sama sholat taubat. Ikhtiar tuh, aku waktu itu udah pasrah tuh, sholat terakhir lah, sholat isya. Ya Allah, tolong bukakan pintu hati sama mata kedua orang tua hamba gitu, doanya. Terus ya udah deh, hamba ikhlas ya Allah kalau hamba nikah sama dia. Nah subuhnya tuh Kak, Papa tiba-tiba ngubungin Fikri, minta ketemu. Nggak tahu ngomongin apa, aku nggak denger, nggak ada di rumah. Mama tiba-tiba ada chat, Assalamualaikum Hanum, ini Mama minta maaf kalau Mama salah katanya. Mama setuju kamu sama Fikri, terus semoga kamu sehat dan Allah melindungi kamu di mana kamu berada. Mama tunggu kamu pulang untuk mendampingi kamu berbicara dengan katanya gitu. Udah tuh Kak dari situ adik-adik nelponin nangis semua. Aku pulang. Pas aku pulang ada mama nangis, Mama, Papa
mama papa ada Fikri. Iya. Terus akhirnya Fikri nanya ke temen yang nggak taunya, kalau aku itu kena yang itu. Kata Fikri, nanya ke temennya, Bes tolong liatin dong cewek gue kenapa. Cewek lu dikasih wejangan nih katanya. Coba lu cari tahu deh. Nah dari situ mama, Fikri sama aku berangkat ke guru ngajinya si Fikri di Bukit Duri. Iya. Pas nyampe situ perjalanan ke situ badannya panas, gerah banget. Terus pas masuk ke dalam, pengen muntah. Terus pas masuk ke dalam, kata ustadznya, kenapa? Aku ngebentak, gak tahu gitu. Oh, awas kamu ya, kata dia gitu kan. Terus dia sholat duha, kasih air. Pas minum muntah tuh, diambilin ember kosong. Pas dilihat ada rambut digulung, ada encunya warna putih sama kayak kecebong ya. Oh. Ya kayak kecebong. Ada encu warna putih, terus ada kayak benih biji merah delima. Terus kata ustadznya ngomong ke Fikri, obatnya nikah coba guru, biar dibawa kabur istrinya gitu. Biar ada yang jaga. 2 minggu kejadian itu kan di November Kak, tanggal 14. 2 minggu kejadian itu aku langsung nikah akad di rumah, di masjid itu. Nah pas nikah tuh aman tuh Kak, aman-aman. Alhamdulillah ya. Iya, nah pas 7 bulan menikah, tiba-tiba sakit Kak. Sakitnya di subuh, di tiap jam 2 sampai jam 5. Sakitnya di belakang gitu. Kayak dipukul-pukulin, diinjak-injak gitu. Nangis-nangis lah, minta diantarin ke klinik. Pas di klinik, pertama bilangnya ISK sama batu ginjal. Minumin obatnya tapi nggak mempan-mempan. Terus kayak mau pipis tuh, kayak nggak bisa keluar, sama kayak ada kayak keluar darah gitu kan. Oke. Terus nggak bisa jalan Kak, kaki sebelah kiri. Nggak bisa jalan, berat. Kayak ada yang apa gitu. Nggak bisa jalan, ini kayaknya nggak beres nih. Balik lagi ke guru ngajinya dia tuh, tapi dipegangnya sama anaknya yang bisa mijit. Pas dipijit, diurut gitu, kata tetehnya istighfar ya, kata gitu. Udah tuh sambil istighfar, keluar Kak, bulir-bulir pasir beling gitu. Dari mana? Kaki kiri. Pas keluar, kan panas banget tuh, kayak gerah banget deh, panas. Keluar tuh lumayan banyak. Udah Kak dari situ bisa jalan, enak enteng. Iya. Dari situ. Terus udah kayak gitu, udah tuh jeda lagi, reaksinya gara-gara dia nyetel aja, namanya nyetel murotal. Iya. Tiba-tiba pas tidur tengah malam mulutnya selalu nganga. Oh, Hanum nih mulutnya Hanum. Nganga, kenapa ya? Sama dia disembur-semburin air. Akhirnya dibacain doa gitu ya. Pokoknya nganga-nganga mulu, pegel. Terus abis itu, sialan kamu membicarakan aku terus, bajingan kamu ya semuanya. Terus Dikasih air sembur. terus mintalah, Bi Ruqyah yuk, kayaknya ini nggak beres deh. Iya. Datanglah ke Ustadz, di Ruqyah, dibekam sama diurut. Tapi reaksinya yang nggak begitu parah. Terus itu di tahun 2025 terakhir Ruqyah pas bulan puasa, jeda setahun tuh Kak, aman. Oke, berarti ada jedanya ya? Jeda setahun aman. Terakhir di Oktober 2025 kemarin, di kuping sebelah kiri Kak, ada yang ngomong, kamu mati Fajar. Ada yang ngomong, kurang ajar kamu, jangan macam-macam sama saya, lihat bulan depan gitu. Wah Kak langsung bangun, posisinya aku sama dia bangunnya barengan. Dia mimpinya ada kakek-kakek tua numpang tayamum, padahal depan rumah masjid. Oke. Numpang tayamum, tapi dia bukannya tayamum, malah ini Kak, ngubur bayi curut di dekat jendela kamar. Itu aku bangun barengan, kaget berdua-duaan, cerita gitu. Udah habis kayak gitu, masih ya biasa-biasa aja. Mimpinya tiba-tiba yang aku cerita di Ustadz Fajar tuh. Aku lagi di rumah kamu ya monyet. Aku di mana nih Kak ini aku? Lagi mimpi. Lagi mimpi aku di
Rumah. Bukan, pohon bambu. Tapi pohon bambunya ngelikuk gini nih kayak terowongan. Pohon bambunya begini, ini kuburan. Terus jalanannya lumpur, tapi ada genangan darah mens. Ada laki-lakinya tinggi, kurus, hitam banget, jelek itu tuh, serem tuh. Aku merinding kan. Ada kayak gituan. Terus aku sering mimpi dikejar-kejar orang. Pakaiannya pakai baju silat hitam, pakai belangkon, ngomongnya Sunda. Ya. Iya beneran. Kayak nahan-nahan aku buat pulang ke rumah. Kirain orang Jawa, ngerti ngomongnya Sunda. Iya nggak ngerti deh. Oke. Banyak banget. Terus mimpi kayak di suatu pulau, laut bawahnya yang ada gunungnya gitu Kak. Iya. Aku di rumah kosong, semen, ada jendelanya nggak ada apa Kak, kayak semen gitu. Tralis. Bukan, jendelanya kayak yang belum jadi. Iya. Jendela terus ada kain kafan dijadiin hordeng. Aku kekurung di situ, ada orang Sunda pakai belangkon, aki-aki ngomong bahasa Sunda, kecil tapi suaranya menggelegar. Tiba-tiba gunung meledak dari bawah, bul gitu. Keluarlah Kak makhluk. Keluarlah Kak makhluk. Makhluknya itu saya. Keluarlah makhluk tuh. Makhluknya kayak duyung, rambutnya keriting, tangannya panjang, lentik, berkuku, bertaring, matanya hitam semua. Tuh, itu posisinya aku tidur nggak bangun dari jam 6 sampai jam 12. Dibangunin sama adek. Pagi apa malam? Malam. Dari jam 6 sore sampai jam 12. Oke. Pas dibangunin, adek bilang, tadi gue mimpiin lo ada di kuburan. Tapi pas gue mau nyuruh pulang, pas gue mau datang, ada orang pada ngalangin gitu. Terus mimpinya, saya tidur nih Kak. Tiba-tiba badan saya terbang, cepet banget, pok gitu. Dibalikin kayak ke zaman dulu, yang zaman sumo gitu Kak. Zaman sumo? Orang gede kayak pakai pempes gitu Kak, yang rambutnya di Iya sumo. Iya sumo kan. Terus aku ngelihat sumur tua gede ditutup pakai apa Kak namanya, kayu. Di zaman dulu. Terus ada kayak suara motor cross yang ngeng ngomong sama cewek pakai bahasa Belanda, aku nggak ngerti itu apa. Udah terus tiba-tiba balik lagi tetep gitu deh, gelap terus ada satu cahaya sebelah kanan ngomong jaga sholatmu gitu. Jaga sholatmu. Udah tuh pas mimpi kayak gitu sakit ke aku. Oktober sakit hemoroidnya yang parah yang harus sampai operasi. Hemoroid itu apa? Ambeien lagi Kak. Oh ya. Iya tuh. Terus dari situ kok kerja makin lama makinnya mau menyendiri, nggak mau ketemu orang. Terus kayaknya setiap hari kayak gelisah mulu kan. Sampai akhirnya aku pindah kerjaan ke Jakarta. Tadi aku kerja di Bekasi kan. Pindah kerjaan ke Jakarta, terus kok makin parah, mau gelisah setiap hari, terus maunya sendiri, nggak mau ketemu orang apa namanya, banyak, energinya habis gitu. Kenapa ya badan, kenapa kok nggak enak? Sholat lah, nyoba sholat tobat. Pas sholat tobat, sok-sokan nangis, besokannya kejadian Kak. Pas lagi lembur lagi nih, kepala sempoyongan muter, gitu kan. Padahal nggak telat makan, nggak asam lambung. Terus ke Watson lah, beli obat. Mbak, ini saya pusing muter keleyang gitu kenapa? Vertigo kali kata mbaknya. Minum obat. Itu dari pagi ketemu malam pusingnya terus Kak, muter gitu. Muter terus. Nggak taunya itu dianya mau masuk ternyata. Tapi akunya belum ngebuka. Ya kayak gitu sering. Nah terus nyoba lah dari situ di awal tahun Januari. Tiba-tiba aku nyetel murotal mau rukyah mandiri tuh Kak. Nyetel lah rukyahnya Ustadz Faizar sebelah kanan pas mau tidur. Wah reaksinya berlebih tuh Kak, yang kayak di video yang mukena hijau. Iya. Besokannya aku langsung daftar ke klinik itu tuh yang biasa tempat rukyah. Terus pas lagi rukyah, nggak taunya reaksinya parah. Kan aku dianterin temen aku tuh. Iya. Kata ustadznya bilang, Neng tolong videoin, kirim ke keluarganya, kondisinya parah katanya gitu. Suaminya suruh datang. Kan pokoknya suami aku waktu itu kerja.
masuk siang deh kalau nggak salah, nggak bisa nemenin. Terus udah gitu rukyahnya nggak tuntas gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak Fajar. Terus rukyahnya nggak tuntas. Nggak tuntas karena itu reaksinya begitu ya? Iya, udah gitu udah mau sore juga kan. Akhirnya pulang lah, bawa motor sempoyongan tuh Kak. Pas Sendiri nih? Berdua sama temenku, Oh, temenku nggak bisa naik motor kan. Pulangnya nggak ke rumah temenku nih. Karena sempoyongan, terus aku makan kan. Makan, wah reaksi parah tuh, nangis. Dihubungin lah sama saudaranya temenku, dibacain apa, pokoknya dibacainnya jauh, aku reaksinya berlebih gitu. Keluar masuk. Terus yang udah parah, akhirnya malam jam 12 dibawa ke Ustadz. Dibawa ke Ustadz, aku di rukyah lagi. Enak tuh Kak, seminggu dikasih air, nggak reaksi. Iya. Setelah seminggu itu parah, sampai sekarang. Ya gitu. Terus akhirnya kok ini nggak sembuh-sembuh, kok begini mulu. Terus bawaannya kayak capek mati aja gue gitu. Sempet Pikiran pengen iya capek meninggal aja. mati aja. Soalnya tiap tidur tuh dia kayak mau masuk ke badan. Dia nih siapa? Jin-jin ini. Pas baru enak merem, dia kayak berebutan pada mau masuk ke badan biar ngereaksi kan capek Kak kalau gitu kan. Iya. Pada begitu terus kepalaku sempoyongan, nggak bisa tidur, nggak enak. Makan juga berubah jadi yang tadinya enak jadi nggak enak gitu. Makan nggak enak, terus nggak mau ketemu orang, terus tiap hari lemes banget. Akhirnya aku upload lah konten aku yang itu. Niatnya minta doa soalnya kan itu bulan puasa ya Kak. Bener. Coba sekarang keluar ya. Coba ini keluar sekarang. Kenapa? Niatnya minta doa, nggak taunya rame, pada ngetek-ketek. Alhamdulillah dihubungin pihak Ustadz Faizar. Sampai sana diundang, aku datang, perjalanan ke sana juga dihalang-halangin tuh. Dihalanginnya gimana? Dihalanginnya di jalan tol tiba-tiba hujan gede. Lebat terus gelap, nggak kelihatan jalan sama sekali, padahal tronton gitu, pokoknya serem. Berdua sama suami nih? Papa, pacarnya adekku, aku, suami balik banyak. belakang sendiri yang ngejaga. Terus gelap, terus tiba-tiba macet parah yang kita harusnya ketemunya tuh jam 8:30. Nyampe sana jam 9. Kayak tadi nih pas mau kesini, lama juga. Iya. Kayak gitu. Oh pas kesini dihalangin juga? Nyari Grab susah banget tadi ya. Nyari Grab susah banget. Terus abis itu Kak, pas ketemu Ustadz Faizar, sebelumnya pas nyampe sana Ustadznya belum datang, udah reaksi. Ngeliat adminnya tuh Mas Danang kan bikinin teh, gini. Mas Danang? Iya Mas Danang bikinin teh. Terus Ustadz Faizarnya datang, aku belum ngeliat mukanya, baru kakinya doang. Assalamualaikum gitu kan. Aku begini, langsung gini kan, Faizar, kurang ajar kamu, yang gitu tuh, yang di video. Ajar kamu ya, Faizar. Ajar, beraninya kamu ikut campur urusan saya. Kurang ajar kamu, Faizar. Apa sih kamu nggak penting, kata si Ustadz gitu kan. Oh Pak Ustadz bilang gitu? Apa sih kamu nggak penting, oke digitu-gituin lah. Saya nggak mau ngomong sama kamu, siapa kamu? Nggak penting. Aku mau ngomongnya sama Hanum, bukan sama kamu, katanya gitu. Iya. Kurang ajar kamu Faizar, ngapain bantu anak ini, gitu-gitulah. Udah dari Ustadz Faizar enakan, terus dikasih madu dari dia, madu sama kurma kan. Buat terapi rutin di rumah. Pas arah pulang diganggu lagi, Bi. Ada yang masuk gitu deh. Tadinya mau dirukyah tuntas, cuma takut badan akunya capek, jadi enggak itu Pak Ustadz, enggak itu Kak Fajar. Terus pas dari Ustadz Faizar enakan tuh, itu kan Selasa, Rabu. Nah Kamis pagi aku dapat kiriman. Aku nggak bisa tidur tiap hari, nggak pernah tidurnya cuma 2 jam. Udah gitu 2 jam di pagi hari. Itu baru tidur jam 6:30, jam 7-nya kebangun dapat kiriman bola-bola raksasa gede banget. Bola api gitu? Bukan. Iya, bola-bola raksasa kelap-kelip. Datang, aku baru merem nih. Ini bola-bolanya di sini. Pas aku melek, wah gede banget di sini Kak. Nangis, sok-sokan, takut, gitu kan. Itu depan muka percis? Depan muka, lama-lama ngedeket Kak ke mata. Wah, terus aku baca itu tuh doa yang pagi petang, zikir. Tulisannya Kak langsung pada kecil sama nggak jelas.
tulisannya pada nggak jelas. Terus kata abang aku dilawan gitu kan. Terus kata suami, istighfar, dilawan, jangan mau kalah. Wudhu lah tuh, pas udah wudhu hilang bisa ngeliat lagi. Katanya itu pertanda alarm kiriman lagi. Oke. Terus makan nggak enak, lama-lama nggak suka daging, nggak suka bakso, nggak suka sosis. Terus ikhtiar, lupa, sebelum ke Ustadz Faizar, di hari Minggunya ke Ustadz Gustari di Bogor, Kak. Ke Ustadz Gustari di Bogor, aku perjalanan ke sana kan naik kereta. Naik kereta, pas di kereta pas di kereta aku reaksi, Kak, tiba-tiba meledaknya tadi, wah gitu, jangan bawa anak ini, biarkan anak ini mati. Terus kita diturunin di stasiun Depok ya, Bi. Di stasiun Depok diturunin, ada security nanya, kenapa mau dibawa berobat kan? Oh gitu. Tiba-tiba ada orang biasa tuh datang kayak ngebacain doa gitu. Terus aku ngeliat tuh orang reaksi kan. Diam kamu ya Ustadz kafir, kamu Ustadz kafir gitu-gitu, mukanya ngatain dia. Terus aku teriak-teriak histeris gitu. Akhirnya pas nyampe ke Bogor diobatin, katanya aku disantet ya, katanya. Disantet, badan aku kayak dibungkus pocong gitu tuh, Kak. Bungkus pocong sama ada ulernya. Kata dia nih. Nah yang aku tahu cuma 2 jam itu. Tapi pas selama terapi itu dia kan kayak ngegunting, ngebukain ini nih iketan. Tapi kayak bunyi berasa kan nih Kakak, yang ngegunting baju krek gitu tuh. Nah terus pas udah ini dibuka, kok ini aku menjendol, Kak, gede sini. Apa? Kayak gondongan. Oh iya. Kayak gondongan gitu. Terus ini kayak keikat gitu. Terus aku bilang ke Ustadznya, Pak Ustadz kok saya kayak keikat ya. Kayak kecekek, ya kan lu dikafanin itu katanya. Ibarat boneka, katanya lu udah kayak mumi tebel, kata dia. Terus dibukain lah tuh iketannya, dibukain, semuanya dibuang. Pas pulang, badan sakit parah tuh, panas. Sakit parah, panas. Nah nangis. Kak suami, Bi tolongin Bi, cariin Ustadz, aku nggak kuat gitu. Cariin Ustadz. Nah dihubungin Ustadznya pada nggak bisa tuh, Kak. Nangis kan, ya Allah, tolong ya Allah, siapa Ustadz terdekat. Tiba-tiba Ustadz Faizar ngubungin. Nggak ke sana. Terus yang tadi setelah dari Ustadz Faizar enakan dikirimin bola-bola, kayak aku ke Ustadz Syakir, guru ngajinya dia lagi, tapi beda orang. Di Bukit Duri juga, pas ke guru ngajinya itu, ngelawan lah, berontak. Saya mau anak ini mati, nggak boleh gitu-gitu. Ngelawan, terus Ustadz Syakirnya juga bilang, kalau mau kesini lagi setelah Lebaran ya, jangan sekarang, soalnya kan kalau ngeluarin gini kan kayaknya harus ada persiapan. Iya. Terus aku dikasih jeda 4 hari. Nah selama 4 hari ini aku gelisah nih, Kak. Mau Lebaran, 4 hari mau Lebaran. Iya, yang kemarin itu ya. Iya, aku gelisah. Nah terus pas hari Lebarannya, oke lah aku bikin TikTok kan yang Idun Sahid. Abis itu keliling nih, pas keliling, pertama kali keliling reaksi, cuma aku tahan. Nggak enak ada orang-orang. Pas jam 2-nya aku tidur, dapat kiriman apa gitu, kayak badan kayak mental. Begitu kan. Mau reaksi, Kak, mau ngamuk parah. Aduh, ngubungin siapa ya, lebaran-lebaran gini. Akhirnya, oh iya, coba ke ibunya temanku. Soalnya pas lebaran ketemu ibunya temanku, dia ngomong Sunda, ini melunak. Aku ngubungin temen gue, Tong, ada mama lu gak? Gue ke rumah lu ya, beda RT doang, beda RT. Gue ke rumah lu ya, gue gak kuat nih badan gue. Tolongin gue, Tong, tolongin gue. Ih, sini ke rumah. Pas datang ke rumah, belum nyampe rumahnya udah parah-parah ngamuk. Terus dia ngomong Sunda gitu mamanya. Terus ini ngebalasnya dia Sunda juga. Aku gak ngerti dia ngomong Sundanya apa. Terus bilangnya intinya jangan ngeganggu. Iya, gak ngeganggu. Terus dia ngegodain mamanya temenku, kayak ngegodain Kafira tadi tuh, tadi dibilang cantik-cantik gitu kan. Udah dari situ aku pulang enakan. Terus habis itu dari situ setelah 2 minggu kejadian, aku ketemu Ustadz Manan. Dia ngontek aku tuh gara-gara ngeliat di live kan aku nggak kunjung sembuh. Dia baca ini teh,
Terus aku bilang, ini Habib ya? Enggak, saya bukan Habib, kata dia gitu. Terus aku bilang, oh mukanya kayak Habib, cuman terus dia balas apa lagi nggak aku gubris. Terus tahu-tahu dia ngomong, teh yang di badan kamu namanya Abdullah bin Rohman, dia botak ya? Aku penasaran, kok dia tahu gitu si Abdullah botak? Yang jin ini tuh, namanya kan Abdullah. Terus sama dia digambarin tuh sosoknya, ini Abdullah teh, mukanya kayak gini, kupingnya panjang, matanya belok, badannya kurus, dia udah lama nggak dikasih makan sama tuannya gitu-gitu. Terus kalau teteh berkenan saya mau bantu, nah aku mau cobalah nih sama Ustadz Manan ini, dicoba kita metodenya bukan video call, apa namanya, dikasih air, difotoin kan, airnya aku minum reaksi langsung. Pak Ustadz dia ngerespon nih tapi ngedumel. Soalnya yang kalau aku bisa ngebales kalau dia ada ngechat gitu dia bisa ngebales tapi ngebalesnya begini nih Bang Fajar. Ngetik sendiri jinnya. Terus aku buru-buru pencet voice note ngirim ke Ustadz Manan gini. Kenapa kamu kasih air yang gitu-gitu tuh yang aku upload di TikTok. Iya. Kamu kenapa kasih air? Percakapan gitu. Kamu jangan ganggu, kamu biarin si Kak Hanum tidur. Tidak bisa. Dia harus tidur 2 jam. 2 jam harus 4 jam. Nego sama 5 demit, nggak taunya 1,5 jam habis. Terus sama si demitnya dia bilang, kamu membuang-buang waktu. Harusnya dia sudah tidur tadi katanya. Nggak bisa. Akhirnya dibacain apa? Tuh demit-demitnya pada nurut, nggak ganggu. Aku bisa tidur tuh 4 jam beneran. 4 jam enakan, diganggu lagi sama si Dasim, Jin Dasim yang di Ustadz Faizar. Iya. Diganggu sama Jin Dasim. Nah tuh aku Senin kemarin manggil saya bajingan kalian semua. Terus pas aku tidur nih Kak, aku kan tidurnya udah gak pakai kasur gitu kan di Ubin, bener-bener pakai sejadah doang. Aku tidur, adik aku nemenin di atas, suami kerja. Itu jam 1 siang, aku mau bangun nih Kak. Kok nggak bisa bangun? Terus pas aku mau bangun ditarik Kak, buok gitu. Badannya berbulu hitam, ada kayak keluar aura hitam-hitam gitu, berbulu hitam gede, ditarik gitu. Wah aku nggak bisa bangun. Terus dia kayak mau masukin sesuatu ke kelamin. Sakit. Terus aku langsung la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 3 kali. Bangun, aku nyender Kak di kasur begini. Capek. Terus aku ngomong, Vina kan dari tadi gue panggilin gak denger. Enggak, lu gak manggil, lu tidur aja. Gue melek itu, gue manggil-manggilin lu, Vina tolongin gue gitu. Tapi suaranya gak nyampe. Udah kayak gitu aku WA lagi Ustadz Manan. Pak Ustadz saya gini. Dia datang lah tuh ke rumah ngerukyah semuanya kan. Pas habis dirukyah enakan, tapi dikirimin lagi bola-bola kecil banyak tapi nggak gede, kecil banyak sampai akhirnya Itu pas setelah dirukyah. Setelah rukyah, pokoknya pas abis rukyah enakan dikirimin lagi gitu Kak. Terus akhirnya aku ngerasa badan aku kok nggak enak banget. Makin sakit deh sininya, rusuk-rusuknya sakit, terus dada kayak diinjek sampai belakang gitu. Terus sininya tiba-tiba sariawan gede sininya kayak Bengkak. Bukan bengkak ya, kayak bengkak kayak amandel tapi nggak bisa nelen sebelah. Terus nggak bisa. Kalau kemarin nggak bisa tidur, pas ditangani sama Ustadz Manan bisa tidur tapi ngantuk terus. Baru bangun ngantuk, abis sholat ngantuk, pokoknya ngantuk mulu. Makanya aku live biar nggak ngantuk kan. Kok ngantuk mulu, kenapa nih? Akhirnya ditanganin lagi kemarin. Ustadz Manan sama kembarannya datang, diituin hari Sabtu kemarin nih. Pas abis rukyah, enak nih Kak. Nah terus kemarin itu kan hari Sabtu, hari Minggunya temen aku ngajak makan bakso. Ngejajal nih makan bakso, kan aku nggak bisa daging. Sebelum makan bakso aku disuapin dulu sama suami, makan pakai sarden sama belut. Wah Kak, reaksi pas makan belut nggak enak kan, pas makan belut nggak enak. Terus akhirnya nyoba keluar biar kena matahari. Terus makan bakso ke tempat rame, wah udah keringet parah Kak, nggak bisa ngeliat orang. Terus aku paksain makan bakso enak, terus kena hujan juga di jalan, gerimis. Pas kena hujan dia ngedumel, aduh kenapa kamu kena mandi hujan, aku kedinginan, aku nggak suka, kata dia gitu. Terus nyampe ke rumah temen aku lanjutin live. Pas lanjutin live dia marah,
awas kamu, lihat nanti malam jam 12 kamu akan mati. Aku shock tuh, nangis. Ustadz Hanan naik kembarannya, awas kamu ya, nanti saya datang dari Depok, tunggu kamu, saya temenin Kak Hanum sampai itu. Iya. Iya pokoknya gitu. Berarti kan ini masih berlangsung sampai hari ini gitu ya. Dan pas syuting juga masih. Nah, ini katanya sempat juga mau diserempet truk, itu di mana? Oh itu pas lagi pas aku diajak main sama temen aku, perasaan aku nggak enak nih Kak. Terus yang tadi aku bilang sebelum ke Gustari aku kayak diikat pocong. Itu sebelumnya aku rasain dulu. Pas aku rasain aku, Meo, gue ke rumah lu ya, gue nggak enak nih. Gitu. Iya, terus pas nyampe rumah Meo, gue masih nggak enak juga. Meo, boleh keluar gak? Gue masih nggak enak nih. Kemana ya Rap? Jangan tempat rame Meo. Ke rumah teman aja tuh si Pipi di Cempaka Putih. Apa sih namanya, kan dia orangnya asik tuh lakinya, biar lu ketawa kata gitu kan. Mungkin lu butuh ketawa. Pas nyampe situ Kak, reaksi tiba-tiba tangan begini Kak. Kirain aku joget kan. Enggak, terus tiba-tiba ke belakang gini ngambil apaan ke depan. Itu yang pertama kali parahnya begini. Kalian semua selalu ikut campur urusan saya, biarkan anak ini mati. Nah aku sadar nangis dibawa yang ke Ustadz Syakir itu yang di Syakir. Ustadz mana yang di Kemayoran itu, pas di Kemayoran di Ruqyah, dia ngancam-ngancam temen aku. Tinggalin aja temennya, biarin temennya menderita, biarin mati dan sendirian gitu. Terus pulang lah, mau ngasih tahu infonya ke keluarga aku. Pas di jalan pulang kita bertiga naik motor pas mau muter balik di Kelor, lampu merah Kelor, ada truk tangki kayak yang galon gitu tuh. Iya. Mau nyerempet kita bertiga, terus kita bertiga langsung, ya Allah pelan-pelan. Padahal udah pelan-pelan juga sih, udah di pinggir. Tapi dia ngebut banget kenceng kayak mau nyerempet gitu. Kak Hanum sendiri kalau ke dokter sering juga? Ke dokter yang pas kejadian pas dari setelah Ustadz Faizar. Aku dikasih obat kan, keluhannya apa? Iya nggak bisa tidur, gelisah gitu. Kenapa? Kata dia gitu, cerita. Aku kasih juga unjuk videonya, terus dia dokternya juga nanya, kamu mau diobatin sama kita apa mau lanjut terapi? Kalau bisa dua-duanya, dikasih obat lah aku, obat tidur gitu kan. Tapi aku nggak bisa yang kayak tidur dalam jangka waktu lama gitu. Soalnya kalau kata dokter kenapa? Dia nggak bilang apa-apa, cuma coba dulu ini obatnya. Tapi aku baru coba sekali. Ini dokter umum atau dokter apa? Dokter psikolog. Oh ini psikolog? Psikolog. Oke. Langsung ke poli jiwa kan aku ngarahnya. Aku tuh ada kenalan. Dulu dia juga pernah podcast RJL, mau nggak? Dia influencer juga. Iya boleh. Dokter Vivi namanya. Dokter Vivi. Nanti coba aku bilang ke dokternya ya. Oke. Oh berarti ke dokter terakhir di situ. Terus pas aku minum obat itu juga yang di dalam reaksi katanya, kenapa hari ini kamu lemah sekali gitu. Lemah, payah gitu. Terus aku balas ngomong, iya kan aku minum obat biar aku tidur. Kata dia, kenapa kamu meminumnya? Kata dia gitu. Biar aku tidur, kamu nggak ganggu aku nggak bisa tidur gitu. Aku jawab lagi. Iya. Ini kita coba dulu nggak bahas yang horor-horornya gitu ya. Kalau Hanum sendiri gitu, sebenarnya sebelum mengalami kejadian ini gitu, apa sih yang dipikirin gitu? Udah mulai nggak bisa tidur nggak? Maksudnya gelisah gitu nggak? Paling aku gara-gara sebelum yang suka kesurupan-kesurupan. Scroll TikTok biasa. Biar tidur aja gitu. Tapi emang maksudnya susah tidur gitu? Jarang susah tidurnya, paling nunggu ngantuk tapi sambil scroll TikTok. Gitu aja. Kalau sekarang kan tidur cuma 2 jam katanya ya? Sebelum ditanganin 2 jam, pas udah ditanganin udah bisa tidur. Oh sekarang udah bisa tidur? Tapi malah kemarin sebelum Pak Ustadznya datang, malah tidur mulu, ngantuk mulu. Dibikin ngantuk. Tapi berarti memang ada hal yang masih belum terselesaikan gitu di hati ya. Karena memang setauku gitu ya, ketika kita mengalami hal-hal seperti ini gitu, ini kita buang dulu horornya gitu ya. Kita buang dulu horornya. Itu memang ada seperti yang belum selesai gitu di diri kita gitu. Yang itu ternyata menimbulkan luka, trauma gitu. Yang bagi kita tuh kayaknya sakit banget gitu rasanya. Tapi Hanum suka cerita nggak masalah itu? Kemana? Maksudnya sudah menyampaikan nggak ke temen atau ke udah selalu cerita sama teman suami, keluarga udah juga ya? Udah semuanya. Mama papa tahu tapi nggak yang gimana-gimana. Cuma bilang maafin aja katanya, ikhlasin. Udah gitu doang sih. Kalau ada luka gitu ya, terus kita keingetan lagi gitu kayaknya gitu kan. Iya. Nah itu yang apa ya, yang ya
Ya memang nggak mudah juga, maksudnya gue ngomong udah ikhlasin aja gitu kan, kayaknya kita nggak ngalamin juga jadi Hanum gitu kan, tapi mungkin gue nyaranin, aku juga sering beberapa kali kayak gitu. Tapi akhirnya sampai momen udahlah pasrahin aja gitu. Akhirnya aku mikir biar Allah aja yang ngebales gitu. Sampai satu titik, dan biasanya setelah kayak gitu Hanum, ini aku cerita pengalamanku ya, banyak banget kebaikan-kebaikan tuh yang akhirnya alhamdulillah datang ke kita gitu, yang nggak kita duga-duga gitu. Setelah kita ngiklasin hal yang menurut kita tuh kayaknya berat gitu, kayaknya itu sumber masalah kita banget hidup, padahal kita nggak ngurusin hidup itu, hidup kita jalan aja sebenarnya gitu ya. Ngerasa nggak sih kayak gitu kan? Nah, baru kelihatannya sekarang ini sih pas legowo itu. Legowo terus terapi, aku sholat malam lah, sholat taubat juga, terus minta maaf sama suami kan termasuk. Soalnya ini aku paling bencinya sama suami kan. Terus abis itu dari situ udah legowo, udah enak aja. Agak lebih plong gitu ya? Lebih plong, cuma emang kalau untuk ketemu aku kayaknya gak bisa. Kalau maafin, ya maafin. Tapi kalau ketemu takut jadi luka baru gitu. Iya. Sementara lebih baik memang nggak bertemu. Jangan dulu ya, kalau menurutku ya, gitu ya. Ketika kita ada orang yang kayaknya ngelihat dia bikin pusing gitu kan, mending nggak usah. Sementara gitu ya. Iya. Jadi ya kita kan, kalau lagu Bon Jovi kan It's My Life gitu kan. Oh iya. Tapi dalam artian ya kita kan nggak pernah tahu, karena Allah kan maha membolak-balikan hati gitu. Nah, nanti coba aku kasih gitu ke Dokter Vivi, karena kan kalau ke Ustadz Faizar udah kan? Udah. Jadi nanti ini guys, ini mungkin ada beberapa yang di-cut karena mungkin kan privasi dari Mbak Hanum gitu ya. Tapi memang ternyata ada beberapa case lah, masalah gitu di keluarga gitu ya. Iya. Ya kita doain aja semoga segera selesai tuh masalah-masalah. Terus Mbak Hanum juga di satu titik bisa melepaskan itu semua begitu kan. Mudah-mudahan biar waktu yang berbicara gitu ya. Nah, mungkin hari ini juga ada suami dari Kak Hanum gitu ya, kita nggak tahu mau diwawancara apa enggak, tapi coba kita undang. Kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi sama Hanum kemarin itu kan sempat viral banget gitu. Kita coba dulu undang suaminya. Ya tadi just info aja guys, sebelum syuting mulai, ternyata Kak Hanum ini kalau suka dibacain tuh Ratib Al-Haddad ya. Biasanya ya. Iya. Tapi biasanya ini ya, apa namanya, apal sendiri ayat-ayat Al-Qur'annya. Iya, ngikut. Biasanya ngikut. Iya. Kak Hanum kalau kayak gitu sadar nggak sih? Nggak dengar aja, tapi dikuasain gitu. Tapi tahu dia ngomong kayak gitu. Tahu, dengar. Oh. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, dikuasain. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau nggak salah Ratib Al-Haddad kan cukup panjang ya. Panjang. Beberapa baca. Itu semuanya apal. Ada yang beberapa nggak hafal, ada yang beberapa hafal. Dan di satu ayat itu ada yang buat dia ya, jin ini dia kayak panas kayak gitu. Walaupun dia ngikutin tapi dia panas gitu, kayak teriak kayak gitu. Iya. Ini soalnya jadi inget ini Mas Fikri ya. Aku dulu pernah ke Gunung Papandayan gitu. Nah waktu itu salah satu temen yang kesurupan. Nah temen gue orang Arab tuh. Kebetulan marganya Al-Haddad. Nah dibacain lah tuh Ratib Al-Haddad. Waktu itu kita rame-rame di mobil. Nah si yang kesurupannya ngomong gitu. Waduh panas-panas gitu. Nah dari waktu itu aku mikir, hebat juga gue nih gitu. Dan masalah tadi bicara kesurupan ya gitu ya. Mungkin kan orang punya perspektifnya masing-masing gitu. Nah aku juga pernah dulu kayak, nggak tahu ini disebut kesurupan apa nyaris begitu. Pas SMA. Jadi aku lagi ngobrol gini, tiba-tiba tanganku jalan sendiri nyekek temenku. Nah tapi waktu itu aku nggak mau digerakin sama dia gitu, kayak, ngapain lu gitu kan. Nah akhirnya aku ambil lagi tangan, tapi dia kayak masih mau masuk gitu. Nah akhirnya Keren. aku minta tolong ke temen, bukan minta tolong ke temanku, minta tolong ke keluarga, tapi naik tangga mohon maaf kayak anjing itu sambil teriak Allah Akbar gitu. Nah akhirnya udah sampai ke atas, itu rasanya lemes banget kayak main futsal lah gitu. Padahal cuma begitu doang gitu. Nah, mungkin di sini kita mau ngebahas ya. Jadi Mas Fikri itu memang ternyata kenal sama Kak Hanum udah lama ya? Udah lama. Dari 2018 pas masih satu kerjaan di salah satu mall Jakarta. Tapi jadi ini di salah satu mall Jakarta, cuma beda ward. Kalau saya di sepatu, kalau dia di koper Kak Hanumnya. Jadi dari awal kenal nggak pernah ya kayak begini ya? Oh belum sama sekali. Cuma yang
dari awal saya kenal sama Hanum itu, yang saya tahu dia cuma cerita kalau dia itu memang bisa melihat dari kecil kayak gitu. Kayak keturunan dari leluhur yang saya tahu kayak gitu. Oke. Nah, mulai akhirnya Hanum ngalamin hal seperti ini tuh awalnya dari mana? Masih ingat nggak, Mas? Mulainya pas saya mau lamaran kayak gitu. Nah, pas di situ saya juga udah curiga sih, dia selalu bilang katanya udah kamu jangan ngurusin aku kayak gitu. Aku bisa sendiri gitu. Aku kesian sama kamu. Maksudnya gimana? Jadi saya curiga pas awalnya dia bilang kan pas keluarga datang, setelah keluarga datang dia bilang tiba-tiba bilang udah kamu gak usah urusin aku bisa sendiri, tapi nangis Kak kayak gitu. Nah pas di situ saya curiga nih kenapa kayak gitu. Nggak lama saya tahu dari temen kayak gitu, kayak oh ada yang janggal nih. Saya nanya sama temen, ternyata ya itu dia katanya dapat wejangan kayak gitu. Itu jadi kesurupan ngomongnya gitu maksudnya ya tadi ya? Kalau enggak sih, dia enggak kesurupan, cuma kok konten tiba-tiba ngomong kayak gitu. Ya, makanya saya juga bingung kok tiba-tiba ngomong kayak begitu. Dan ternyata dia bilang pun juga katanya nggak boleh ketemu sama papa mertua saya. Katanya nggak ngebolehin saya ketemu sama dia kayak gitu. Nah nggak lama saya ngejanggal, saya nanya sama teman saya, ternyata dia katanya dapat wejangan dari temennya cowok, dan saya setahu saya tuh dia nggak punya temen cowok karena selama ini temen dia itu cewek semua. Nah kalau dari Mas Fikri sendiri gitu, selama tinggal bareng sama Hanum, itu juga ngelihat sosok apa enggak gitu? Kalau ngelihat sosok-sosok ya alhamdulillah enggak juga pernah. ya? Cuma kalau misalkan yang saya dengar dari Hanumnya sendiri nih Kak, dia kadang kalau lagi tidur tiba-tiba bilang, ada merhati ini di pojok kayak gitu. Di kamar tuh? Iya bilang gitu, nah ada merhati ini katanya sosok hitam. Terus dia bilang juga katanya ada kakek-kakek kecil gitu, Kakek-kakek tua. kecil? Iya kakek kecil tua di pojok, paling pojok kayak gitu. Terus dia bilang kan kalau lagi jangan gitu, kalau tidur kadang dia suka kaget Kak. Kayak saya nanya kenapa, itu tadi ada rambut lewat begitu. Ada apa? Rambut nyenggol, dia bilang begitu. Nah Rambutnya apa? kan nenek-nenek, dia bilang rambut nenek-nenek suka nyenggol. Nah karena dari situ kan udah terbiasa dong Kak saya, sampai ada nih Kak satu malam itu parah banget, saya tengkar sama dia nih, berantem hebat tuh, dan sampai mohon maaf nih kalau nyebutin, misalkan dia itu tiba-tiba mau bunuh saya. Bawa pisau. Saya diem di bawah, dia di tempat tidur, dia diem marah, hebat marah. Tiba-tiba nih ke dapur Kak, saya diem dong, wah nih ke dapur, saya tahu aja karena kan pengen kencing kali ya, pengen ke kamar mandi, datang ke kamar bawa pisau Kak, ngomong saya bunuh kamu, saya bunuh pisau. Iya, bawa pisau. Saya bawa pisau ingin membunuh dia. Pasti mau ini saya langsung tangkap Kak. Tangkap, pisaunya saya umpetin. Saya duduk, udah saya berantem sama dia. Bukan berantem ini, maksud saya nahan dia mau mukul saya tahan. Ya kamu kurang ajar sekali kamu. Gitu Kak. Udah tuh, udah kayak gitu. Saya suruh istighfar. Pokoknya saya selalu kalau mau tidur itu tunggu dia tidur dulu Kak. Saya nggak pernah saya tidur duluan baru dia, karena saya takut kenapa-napa, dan dari mertua saya pun juga takut saya kenapa-napa kalau lagi tidur. Makanya setiap dia lagi kayak kumat, dari mertua pun dari di rumah benda-benda yang tajam itu diumpetin karena rawan. Yang paling parah yang Mas Fikri inget tuh kejadian apa selain yang tadi? Ada lagi pas berantem dia tiba-tiba Berantem nih kalau mohon maaf ya, bahas apa sih biasanya? hal sepele sih sebenarnya Kak. Kayak makan, misalkan
Hanum minta makan, saya pulang kerja minta makan, misalkan makanan A gitu. Nggak ada nih A, kata dia terserah apa aja. Saya bawa yang makanan B, kayak gitu. Nah, saya bawa hal sepele pun jadi gede, Kak. Ih, cewek tuh kenapa ya suka Nggak hal enak. sepele diribetin gitu. Ya kayak gitu. Nah, makanannya misalkan udah bukan dia yang mau nih sebenarnya, Kak. Cuma kan sebelum saya belum tahu. Nah, dia ngomong nggak enak, nggak ini, marah-marah lah. Terus nggak lama diem lagi nih, Kak. Ini kejadian keduanya nih. Tiba-tiba dalam keadaan saya sadar, dia marah diem. Ada adiknya untungnya di dapur. Tiba-tiba dia ke belakang lagi, Kak. Ke belakang lagi bawa pisau. Dia mau nyelakain dia sendiri. Dia jalan ke ruang tamu, tiba-tiba megang pisau begini nangis. Oh, saya mau mati. Harus mati gitu. ini. Anak ini juga harus Oh, mati. saya langsung lari, kejar, tangkap. Tangannya pisau saya buang. Gitu. Iya. Habis itu udah tuh saya suruh ke kamar, nggak mau, marah-marah. Saya suruh udah tenang duduk istighfar kayak gitu. Nah, saya sebelumnya nggak tahu nih kalau gitu, kalau misalkan ini bukan dia. Pas setelah dari situ, dari Ustadz Faizar, akhirnya saya tahu ternyata setiap yang dia minta makan itu, minta makan A, B, C, ternyata itu bukan dia, Kak. Jadi kalau misalkan saya salah ngasih, dia marah. Dia selalu ngomong yang makan itu bukan si Hanum, Kak. Kan memang bukan. Tapi dia yang minta gitu. Aku makannya banyak. Anak ini badannya hasilnya kurus sekali. Mampus, aku bikin jelek istri kamu ya. Iya ya, kesel juga kalau kayak gitu ya. Iya kan. Iya. Terus juga kalau setiap malam, kadang juga reaksi juga sih, Kak, tiba-tiba. Ya gitu loh, mulutnya, tangannya, kayak gitu. Dan yang tadi dibilang... Mulutnya tuh gimana? Mulutnya suka kayak nganga kayak gitu, terus lidah keluar kayak yang di di TikTok kayak gitu. Nah, makanya kalau sekarang kan saya kan kalau setiap malam dikasih sama Ustadz Faizar itu dia minyak bidara. Jadi setiap malam tuh saya urut. Kadang suka reaksi itu, Kak. Iya. Kayak gitu. Sebelum ke Ustadz Manan itu waktu suka reaksi, jadi dia hampir seluruh tubuhnya itu ada. Iya. Ada nggak yang pas kesurupan tuh yang sampai berontak parah? Itu ada. Jadi yang tadi diceritain sama Hanum yang pas mau pulang ke serempet truk tuh, Kak. Sampai di rumah dia duduk cerita sama keluarganya. Si Hanum ini kayak gini kayak gitu. Nah, pas di situ dia bilang katanya bakal ada buhul di jam 12. Buhul? Ya, bakal ada kiriman buhul di jam 12. Semua udah pada ngumpul. Udah pada baca Yasin kayak gitu. Pas di jam 12 itu dia reaksi, bilangnya sih leluhurnya masuk. Ngacak-ngacak kamar, Kak. Jadi macan. Ngacak-ngacak kamar, udah dipegangin, terus diacak-acak semua kamar kayak itu. Nggak lama, mungkin karena si Hanum juga udah kecapean, udah tuh dari situ dia diem, istirahat. Nggak lama masih reaksi tuh, sampai dia bilang enggak, belum kelar, belum tuntas kayak gitu. Pokoknya katanya buhulnya ada di bawah kasur. Di atap. Sama di atap ya. Ada tuh pas dicari. Pas dicari itu nggak ada. Tapi kalau kata Ustadz Hanum itu buahnya gaib. Jadi kita nggak bisa ngelihat, yang bisa jinnya gitu. Tapi pernah nggak selama dari kejadian ini nih, dari tahun lalu nemu ada buhul sihir itu? Selama ini kan belum. Cuma baru pas kemarin hari Sabtu si Hanum diruqyah sama Ustadz Hanan, Ustadz Manan, itu ada pas dimuntahin. Oh, pas muntah keluar apa? Kayak lintah gitu panjang, hitam, campuran rambut digulung banyak warnanya. Aku kan nggak pernah makan sayur. Ada yang hijau, ada yang hitam, tapi hitam segini. Lintah? Kayak lintah. Banyak? Beberapa, terus sisanya bintik-bintik, terus sisanya muntah yang gelap banget. Gitu. Sampai yang terakhir busa.
Pernah juga ya sebelum Ustadz Hanan Manan datang, saya habis sholat tahajud, nunggu subuh saya begini nih Kak, scroll TikTok iseng megang rambut lah begini-gini, kok ada yang keras-keras apaan? Pas saya ambil, wah ulet kaki 1000, langsung saya buang, saya kaget tuh di situ. Langsung info lagi ke Ustadz Hanan Manan, ada ulet itu nggak taunya kiriman. Tapi tadi kan Hanum cerita ya, pernah ada di satu titik kayak udah putus asa gitu, kayaknya udah lebih baik meninggal aja deh gitu. Iya. Waktu itu mikir apa gitu? Capek nggak kelar-kelar gitu. Terus kasihan juga yang lain ribet minta tolong ini tuh kan dianterin teman, kadang dia nggak bisa. Kasihan keluarga juga takut kepikiran gitu waktu itu mikirnya. Nggak taunya si jinnya malah pada ketawa, malah pada seneng. Oh, jinnya malah pada seneng. Emang harusnya kamu mati gitu. Kalau dari Mas Fikri sendiri ngelihat kondisi Hanum sekarang? Ya sebenarnya dari saya sendiri sih prihatin, apalagi kan istri kan Kak kayak gitu. Jadi bagaimanapun saya ya harus nemenin dia dan saya pengen tuh dia sembuh kayak benar-benar sembuh total kayak gitu. Dan emang dari awal belum ada jodohnya buat nyembuhin dan insya Allah mungkin sama Ustadz Hanan sama Ustadz Manan insya Allah jodohnya di dia. Ya saya percaya karena izin Allah mungkin kan sembuh walaupun lewat perantara Ustadz Hanan, Ustadz Manan. Ya mudah-mudahan segera lekas pulih dalam waktu dekat ya. Amin. Amin. Berarti kan nggak mudah juga nih jadi Mas Fikri begitu ya. Apalagi baru menikah gitu, terus banyak mengalami masalah sama istri gitu. Kadang kan mungkin terpikir di otak, aduh gimana nih kok malah begini gitu kan. Pasti ada ya hal-hal kayak gitu ya? Iya pasti ada sih Kak, cuma ya segimanapun saya tetap berusaha aja sih. Biar kayak misalkan, oh istri kayak begini, kayak gitu. Ya namanya suami saya pengen dia sembuh di keluarga, misal saya sama istri juga ya jangan sampai bisa kayak gitu. Karena saya tahu istri saya kayak gini kan, jadi pasti yang itu bakal saya lawan. Dan saya kalau misal berantem pun saya kadang suka diem, karena kalau misalkan saya ngikut berantem, yang saya tahu pasti yang gini istri saya pasti seneng kayak gitu. Jadi gimana pun saya udah, kalau misalkan memang lagi berantem ya coba saya ngademin diri dulu kayak gitu. Tapi ini dulu banget ya, dulu banget itu Hanum orangnya kayak gimana sih? Kalau dulu dia emang orangnya sih ramah ya. Ramah, terus sama orang tuh dia benar-benar kayak aware gitu, apalagi sama keluarga gitu. Dan sama saya pun juga dari sebelum saya jadi suami, ya dia juga pokoknya orangnya ini dah penuh perhatian kayak gitu. Makanya banyak orang yang ini sama dia kayak gitu. Ya semoga segera balik kayak dulu deh. Kalau gitu makasih ya Mas. Ya. Fikri, Kak Hanum udah datang ke RJL, dan sekali lagi terakhir guys kita doain lah semoga Kak Hanum segera pulih, cepat sembuh lagi dan bisa beraktivitas seperti semula lagi. Nah kalau kalian punya saran buat Kak Hanum boleh banget komen di bawah ya, siapa tahu nanti Kak Hanum atau suami atau mungkin kerabatnya ada yang membaca komen-komen dari kalian. Itu dia guys akhir dari episode ini, makanya gue selalu bilang ke kalian gitu ya, mungkin sekarang sering banget komen-komen gitu ketika ada orang misalnya kena sihir, kena santet, kadang dibilangnya halu gitu ya. Mungkin kita nggak pernah tahu ya bahwa pengalaman yang dia alamin sekarang itu benar-benar dia membutuhkan pertolongan gitu loh. Dan ketika misalnya dia komen kayak gitu kan dibaca juga nolong nggak, malah makin pusing gitu ya. Dari videonya kita jadi tahu bagaimana bahwa ya memang ada nih orang-orang yang berharap agar bisa sembuh ya dari fenomena yang diyakini diduga sebagai santet atau sihir. Dan terakhir, tidak ada kekuatan yang lebih daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.